li'annallaha, bahwasanya Allah Ta'ala arada minhu dzalika, yang pengkehendaki demikian itu. Ya, sudah kita bahas di minggu telah lalu ya, bahwa ketika ditanya Abu Yazid Al-Bustami ini oleh seorang ashab atau murid-murid beliau ya, ma aratta ya Aba Yazid, apa yang sampean kehendaki? Apa jawab Sidin? Uridu an la urida, aku nih hendak benar supaya kada banyak berisi kehendak dalam hati. Kalau bisa kada ada lagi sama sekali kehendak di dalam hati. Karena kita sudah paham aja, kita sudah yakin aja, nang maulah kita sakit hati di dunia ini kehendak kita. Nah, nang maulah sakit hati di dunia ini kehendak kita. Jaganya ujar Aba Yazid ini, kita nih hakun aja terus tugul istiqomah mengikuti kehendaknya Allah Ta'ala, kita nih kada bacangan sakit hati, kada bakalan sakit hati. Nah itulah nang dikehendaki Abu Yazid. Kalau bisa aku nih kada usah berisi kehendak, kalau bisa. Ya kan keinginan beliau. Ini menandakan bahwasanya kita nih terus diuji Allah Ta'ala dengan adanya kehendak. Nah, kayak manapun kita hidup di dunia ini pasti kita bisa kehendak. Kita punya kemauan, kita punya harapan. Ya. Cuman lah harapan ini, kemauan ini, cita-cita ini kalau kada kita atur dengan ilmu yang dari Allah Ta'ala, ini malah menyengsarakan kita. Seharusnya harapan kita ini mewujudkan akan diri kita yang lebih baik, diri kita yang lebih nyaman, malah menyiksa diri kita. Hakikatnya ini bukan harapan, tapi siksaan. Sehingga ujar Abu Yazid Al-Bustami, kesimpulan dari pendapat beliau bukan berarti aku tidak berkehendak. Maksud beliau adalah mudah-mudahan aku ini berkehendak sebagaimana yang Allah Ta'ala berkehendak. Bukan ketika Allah Ta'ala berkehendak aku berkehendak bi. Bekakarasan itu sakit Pak. Bekakarasan itu sakit. Nah, ya guru kita sakit, yuk elamun kita mengarasi kehendak Tuhan itu sakit benar. Nah, caka ada Tuhan yang lain kada masalah. Ya. Sedangkan kita ini kada berisi Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kada ridho itu namanya berkekerasan lawan Allah Ta'ala. Ujar Tuhan ikam harus kayak ini, tapi ujar kita kada ya Allah aku hendak nang kayak ini. Nah itu sifatnya kita berkekerasan. Nah, ujar orang Jawa itu apa? Eyel-eyelan tuh sakit hidup. Jangankan dengan Tuhan yang menciptakan, yang mengatur kita, eyel-eyelan dengan keluarga gini sakit sudah. Ujar bini hendak kayak ini, ujar laki hendak ini, ujar anak hendak kayak ini. Nah inilah yang kita maksud dalam ya kehendak Abu Yazid Al-Bustami. Beliau berharap benar, mudah-mudahan kehendakku ini adalah kehendak yang dikehendaki Allah Ta'ala. Sehingga kehendak ini Pak bisa timbul karena hawa nafsu. Ya, yang katakan ada Pak Wajidin adalah hawa nafsu itu bukan nafsu itu aja Pak Wajidin lah. Yang katakan nafsu itu bukan itu aja. Nafsu ini yang meulah kita berharap, nang meulah kita berkehendak. Sehingga ini kawan dicatat masing-masing. Nafsu ini terbagi dua. Ya. Nafsu ini ada terbagi dua. Ada nafsu syaitaniyah, ada nafsu rahmaniyah. Ada nafsu nang sifatnya lahir dari syaitan. Ya, ada nafsu syaitaniyah, ada nafsu rahmaniyah. Ada nafsu nang sifatnya ini lahir daripada syaitan. Ada juga nafsu nang lahir sifatnya dari Allah yang maha rahmaniyah. Nah kita harusnya bisa membedakan dua macam ini. Nah ini penting dicatat. Karena kebanyakan orang nang suluk, orang nang hendak berdatang mendekati Allah Ta'ala itu terjebak dengan dua nafsu ini. Ya. Inya kada kau membedakan mana yang nafsu syaitaniyah, mana yang nafsu rahmaniyah. Apa itu nafsu syaitaniyah? Nafsu syaitaniyah ini adalah nafsu yang membawa kita kepada kada baik, walaupun dengan jalan yang baik. Nah catatannya lah apa? Nafsu yang menggiring kita kepada sesuatu yang kada baik, walaupun dengan iming-imingan dengan jalan nang baik. Itu nafsu syaitaniyah. Syaitannya membisiki kita supaya kita ini tergelincir dengan kebaikan menuju hal yang kada baik. Itu namanya nafsu syaitaniyah. Misalnya Pak Naryo berambisi, tamak benar, ingin berhaji, ingin berumroh. Bagus kada? Bagus.
Siapa sih yang kada hendak berumroh? Ya. Siapa sih yang kada hendak berhaji? Nah, tapi karena saking ambisinya tadi dibisiki setan, ayo ikan begawi, ikan bekerja rajin-rajin, kumpulkan duit sebanyak-banyaknya, jangan mikir akan capek, jangan mikirkan itu. Akhirnya niatnya tadi apa? Bagus untuk naik haji. Cuman dengan bisikan syaitan tadi, akhirnya apa? Ya, ketika ini yang begawi, bekerja mencari nafkah, ya, melupakan akan sembahyang. Nang dahulu sembahyang di awal waktu gara-gara ngejar cari rezeki, akhirnya apa undur di akhir waktu. Naudzubillah sampai kodok. Nah itu namanya apa? Nafsu syaitaniyah. Syaitan ini menggiring kita dengan sesuatu yang kelihatan baik. Ya, muzayyanun zahiruhu wa zurun batinuhu. Ya, ujar di kitab Lubil Mausun, ya. Bagus secara zahir tapi jelek secara batin. Ini nang susahnya, Pak. Ya, ini nang susahnya. Sehingga disinilah kita ini perlu ada guru, perlu konsultasi. Guru ulun hendak menggawi kayak ini, bagus kada? Pandangan guru terhadap murid itu tajam, baik. Mengertiinya apa yang ada di dalam hati si murid tadi. Oh, ini karena nafsu. Ini nafsunya bukan rahmaniyah, syaitan ya. Janganlah ikam begawi seadanya aja nang kayak ini. Nah itu pentingnya kita besi guru. Sehingga bujur apa yang dikatakan oleh ulama kita, man laisa lahu syaikhun fasyaitanu syaihuhu. Siapa nang kada diisi guru dalam hati, ya. Bukan guru secara zahir, guru dalam hati. Guru nang apa-apa andai kata kita begawian itu nang memandahi kita, nang menasihati kita. Ikam jangan kayak inilah, ikam harus kayak ini. Itu guru dalam hati namanya. Ya. Banyak aja orang sekarang mengaji, datang ke pengajian, datang ke majelis taklim, tapi sedikit orang nang mau berguru. Sehingga apa yang ia dapatkan di pengajian tadi tidak menjadi guru di dalam hati. Ini ujar imam, ya, ada yang menisbahkan kata-kata ini kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Man laisa lahu syaikhun fasyaitanu syaihu. Siapa yang kada diisi guru, maka syaitan itu akan menjadi gurunya. Maksudnya siapa yang kada mengaji, maka inya tadi apa? Bakal dibimbing oleh syaitan tadi. Ujar setan kayak ini hiih. Ujar setan kayak ini. Padahal zahir yang dikatakan syaitan tadi bagus tuh membawa kita kepada sesuatu nang kada bagus. Ya, ada kisahnya di kitabnya, kalau kada ikhab Tabirul Mughtarin. Ya, datang kepada pengarang itu kitab Imam Sya'rani. Wahai guru lah, ya Syekh, wahai guruku, aku hendak melazimi jamaah di masjid ini lah. Terkenal masjid anu tuh berkaramah. Ujar sidin kada usah. Ujar sidin kada usah. Ikan lebih baik sembahyang di rumah dengan anak bini. Ujar gurunya. Tapi si murid ini mengarasi akan hawa nafsunya. Loh, sembahyang di jamaah di masjid kan afdal, ngapain kok kita disalahkan gede kada boleh akan. Dipaksanya inya ke masjid tadi. Akhirnya di masjid tadi ketemu dengan ahlul bid'ah. Ya, ahlul bid'ah. Nang ketujuh mengharamakan, mengkafir-kafirkan orang lain, menyesatkan orang lain, nang ketujuh mengganggu agama orang lain. Akhirnya keempat kajian itu menjadi orang yang sesat dan mati diperangi ikut mati dalam peperangan teroris. Kan jasidin lah. Ini sifatnya nafsu tadi. Andai kata kita kada diisi guru, kada mengaji dengan guru, kada maasi dengan peguruan, itu kita bisa terjerumus dengan yang kada baik. Walaupun zahirnya secara baik. Nah, fungsi dari selain kita berguru tadi adalah kita bisa mengetahui mana nafsu syaitaniyah dengan mana nafsu rahmaniyah. Apa nafsu rahmaniyah? Nafsu rahmaniyah ini sifatnya membawa kita kepada yang bagus, ya, walaupun dengan jalan yang tidak bagus. Ini kebalikan yang di awal tadi. Kalau nafsu syaitan rahmaniyah tadi apa? Membawa kita kepada hal yang bagus tapi dengan jalan yang kelihatannya kada bagus. Makanya kada sedikit Pak guru dahulu tuh nangkai kita bari mengaji di Darussalam dites sidin. Ya, dites sidin. Pengajian kami itu setiap mendatangi ke rumah perguruan itu melewati pengajiannya guru besar di Martapura. Bahkan ahlul musnid, orang yang ahli dalam memberikan sanad, mengaji di Mekah puluhan tahun. Jadi kami ini terus merasa supan. Apa guru nih membuka pengajian kok bebarengan dengan guru besar di Martapura. Ya. Tapi namanya kami ini tasdik dengan tasdim, percaya aja dengan perguruan, terserah kan akibatnya Pak. Yang penting andai kata aku percaya dengan perguruan, hasilnya bagus.
Jadi kita tunggu setahun, 2 tahun, 3 tahun mengaji dengan guru kita tadi di Martapura lah. Itu terus kita setiap malam Rabu tuh mukanya nah kada tahu di malu lagi sudah kandel orang berpapasan sampai ditagur, pengajian kemana? Guru ganal, guru besar buka pengajian, Mas Eka mencari guru lain aja. Kami jatah salah ikam aja, kami salah, kami hina. Itu aja hati kami tuh. Nah disitulah guru tadi anak menanamkan kepada kita, yuk peace kawan kita sebutin tuh lah, kalaunya mengaji jangan mencari kemuliaannya Sidin. Ingatakan ceritanya Abul Hasan Asyadili. Beliau itu apa? Berdesak-desakan di pintunya Allah Ta'ala dengan karomat, dengan kemuliaan, dengan ibadah, dengan keilmuan, dengan keistimewaan. Lambat Tuhan membukakan futuh, membukakan akan ma'rifah, kenal cinta dengan Allah Ta'ala. Akhirnya beliau berpaling, pulang dari pintu tadi, maksudnya secara manjas ya. Beliau berpindah daripada pintu karomah, pintu ke ibadah, pintu ilmu, pintu macam-macam, kepada pintu orang nang kada berdesak-desakan. Siapa di sana nang ada tadi orang nang menghinakan diri, orang nang sakit hati, orang nang bertobat kepada Allah Ta'ala, orang nang hatinya pecah. Di situ kada lawas aku menghadangi Allah Ta'ala, dibukakan pintu lawan Sidin. Maksudnya apa? Sidin cepat ma'rifah cinta kepada Allah Ta'ala dengan jalan nang kayak itu. Nah, itulah tarbiyah guru kita dulu, membimbing kita dengan sesuatu nang kada baik tapi hasilnya itu baik. Secara logika kan pasti ya kayak kita di sini ya, kalau tuh wah ada guru besar masa ditinggalkan mengaji dengan guru-guru kampung nang kada masyhur. Itu kan secara logika, tapi secara batin, secara hakikat kita ini di tes perguruan, hendak mengaji mencari kemuliaan kah atau mencari akan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tadi. Nah, macam-macam kita dulu di tes perguruan tadi nang kayak itu. Nah, intinya ada sifat nafsu syaitaniyah, ada nafsu rahmaniyah. Keinginan tadi bisa menyesatkan kita. Keinginan yang mana? Keinginan yang didasari oleh bisikan syaitan tadi. Hawa nafsu yang dibisikan dari syaitan. Tapi andai kata bisikan tadi dari malaikat atau dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini pasti membawa jalan yang bagus. Walaupun apa? Melalui sesuatu yang menurut kita tuh kada nyaman, kada bagus secara logika. Nah, ini yang dikandaki oleh Abu Yazid al-Bustami. Falam tukhrijuhu hadhil iradah anil ubudiyah al-muqtadati minhu. Maka tidak mengeluarkan ini kehendak tadi daripada kehambaannya Abu Yazid al-Bustami yang menuntut daripadanya tadi Abu Yazid al-Bustami. Jadi sifatnya kehendak yang lahir dari Allah Ta'ala ini, atau sifatnya nafsu rahmaniyah tadi kita simpulkan, itu tidak mengeluarkan kita dari kehambaan atau berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqad alimta, engkau sudah tahu, anna tariqal musilata ilallah, bahwasanya jalan yang maulah kita nih sampai kepada Allah Ta'ala tadi adalah hiya mahwul iradati wa rafdul masyiat, yaitu menghilangkan kehendak diri kita dan apa? Rafdu ini bahasa mengimpikakan. Apa mengimpikakan bahasa kita? Ya. Bahasa kita mengibas akan masyiat, keinginan-keinginan kita. Kita buangi kehendak, kita buangi keinginan, kita terima ya Allah, terserah sampian aja. Nah, itu sifatnya orang yang hendak sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini riyadohnya Pak para lawas. Kena berhasil sehari 2 hari diganggu bini pulang. Baras habis. Begawi pian. Ya, ayo barang aja gawian apa yang penting kita makan baras hari ini. Berpaling lagi kita dari jalan Allah Ta'ala. Kemudian kita kembali lagi membuangi akan hawa nafsu apa segala macam, ya. Kemudian dia anak pulang masalah sekolah, ya, diganggu pulang tuh macam-macam kan hidup tuh gangguan tadi tuh. Nah ini sifatnya orang yang hendak sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang diganggu kerjaan, diganggu keluarga, diganggu harta, diganggu jabatan, diganti perasaan hati-hati nang kada baik. Ini namanya semuanya jalan-jalan nang maulah kita ni kada sampai lawan Allah Ta'ala. Sudah nasibati kita ni buangi beratan tadi, aku kada begandak. Ya, kehendak serahkan lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu paling nyaman sudah hidup nang kayak itu. Hatta qala Syekh Abul Hasan, sampai-sampai Syekh Abul Hasan Asyadili ini mengatakan seperti ini, wala yasilal wali ilallah wa ma'ahu tadbirun min tadbiratihi au ikhtiyarun min ihtiyarihi.
Wali ini kada bakal sampai kepada Allah Ta'ala, kada bakal seseorang tadi jadi wali. Ya bahasa kita Pak, wali itu apa? Kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melihat nang kaya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kita melihat nang kaya Wali Songo, atau zaman sekarang kayak Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Guru Sekumpul. Sidin kada bakal jadi wali kalau nya Sidin masih menganggap aku ni ada, masih ada sifat ananiyah. Aku menggawi ya Allah, sampean juga menggawi, itu kada kawa jadi wali. Aku berkehendak ya Allah, sampean juga berkehendak, itu kada kawa jadi wali. Pandangan para wali tadi kenapa mulia di sisi Allah Ta'ala? Karena suhudnya tadi, saksiannya tadi, apa nang ia lihat itu tembus ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mantap hatinya mengatakan ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ya, kesaksian yang seperti itu tadi maulah dirinya tadi jadi kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inya kadang mandang lagi sabab Pak ya. Walaupun memakai sabab, tapi Sidin orangnya kadang memandang sabab. Latihannya kayak mana? Ya kayak ini tadi, menghilangkan kehendak diri, kehendak-hendak dihormati, kehendak-hendak dipuji-puji, kehendak-hendak jadi orang mulia itu dihilangkan. Kalau kita mampu mau menghilangkan nangkai itu, pasti orangnya jadi kada sedikit bahkan seberatan manakib guru-guru kita tadi nang masyhur nang jadi wali itu hidupnya sakit Pak. Kayak Guru Bakri Sidin, setiap beliau tuh ini kisah peguruan juga lah, setiap makan beliau lah kepala haruan, kepala ikan gabus itu sambil menanak nasi ya, sambil dibuati iwak haruan tadi. Nasinya matang, haruannya juga matang, makan gitu Sidin. Sakit Sidin, dihina-hina orang, mengaji ke sana dihina-hina orang. Nah, macam-macam itu gangguannya. Itu tiap lain mau kadamu pasti. Kenapa? Tuhan tadi hendak maulah hati orang tadi hancur, hati orang tadi hina, hati orang tadi kada nyaman. Kalau sudah orang ini kada nyaman dengan orang di sekitarnya, makanya mencari siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya inya kada memandang dalam makhluk nang dipandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nya mengambil ibrah, mengambil pelajaran. Aku bahari pernah berharap dengan orang sugih, kecewa. Aku bahari pernah berharap dengan kawan, kecewa. Aku dahulu pernah berharap dengan kerjaan, kecewa. Pernah berharap dengan duit, kecewa. Akhirnya apa? Sudah, aku sudah cukup dengan contoh-contoh kayak ini. Aku berharap lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya orang tadi jadi cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara dijurumuskan si hamba tadi dengan hal yang kada nyaman. Nah, tanda tanyanya sekarang sampean, sukakah andai kata diuji Allah Ta'ala atau kada? Faedah, termasuk faedah Tuhan menguji kita, memberi kita garing, maulah usaha kita kada nyaman, hati kita kada tenang, malam kada karuan guring, supaya apa? Kita nih berharap lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita salah kaprah ya kena macam-macam kena. Sudah juga guru aja bertawar dengan peguruan sing banyaknya banyak setandon lah, kada sembuh-sembuh juga penyakit, bukan masalah penyakitnya. Tuhan hendak memandang hati kita ini kayak mana ketika diuji tadi. Coba andai kata sampean kembali, ya Allah sudah, ulun percaya sampean dengan ridho, percaya dengan aturan sampean aja ini bagus aja sudah. Insya Allah perkara kita nang ngalih tadi hilang. Ulun kada sedikit Pak menggawe kayak itu, bini bah garing nah sakit parut, ulun kada nyaman awak, minta ditunggui. Lamun dasar ditunggui meninggalkan mengajar di pesantren, bini tambah garing. Tapi kalau terserah Pak sampean, ya Allah aku hendak mengajar di pesantren, bini langsung sehat. Ya, kayak ini lah, sakit kepala, kada beisi duit, nah beras di rumah habis. Ini baharilah, bukan wah ini bukan nyinggung jamaah, ini macam-macam kan pemahaman zaman ini. Guru ini minta duit pulang gini sini, kada lah. Ini kita menceritakan aja supaya jadi kisah, supaya jadi apa? Pelajaran bagi sampean. Ulun tetap paksa tinggalkan mengajar. 24 jam di pesantren mengajar. Alhamdulillah dengan berkat mengajar tadi, orang sing dari mana-mana pun ini kita kada tahu kita. Tuhan yang menjulungi. Tapi ketika kita malah mengurusi akan urusan yang bukan wilayah kita, kita dijauhkan, dipersulit Tuhan. Rezeki itu urusan siapa? Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jadwal urusan aku, ibadah urusan siapa? Kita. Kalau kita ngurusi ibadah, Tuhan ngurusi lawan rezeki kita. Tapi kalau kita ngurusi masalah rezeki, mampihi masalah urusan ibadah, Tuhan kadang mengurusi rezeki kita. Ya sakit kena hati mencari rezeki.
Nah itulah sifatnya orang yang meninggalkan ibadah gara-gara rezeki tadi, sembahyang kada istiqomah lagi, ya pengajian tertinggal wiridan kada amalakan, itu namanya orang yang sudah tertipu dengan urusannya sendiri. Ujar Allah Ta'ala, urusanku, urusan ikam. Masing-masing ada urusannya. Jangan mengambil wilayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wali-wali tadi Pak itu biasanya ketika masih kecil, ketika masih masa suluknya, masa menjalani akan thariqah hidupnya, awal-awal hidupnya jadi sakit hidupnya. Nah, kita melihat ulama itu ketika nyamannya benerai, wasin wain rumah megah, ya, duit sing sana datang daripada orang membantu macam-macam. Bahari proses ketika sebelum menjadi wali itu susah Pak. Sakit hati luar biasa. Bahkan saben malam menangis lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, itu tadilah. Jadi kalau kita ini dapat cobaan, kita rasakan kalau kita ini sudah dipandang Tuhan, kita ini bukah, sudah lari dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hendak mengembalikan kita dengan yang kada nyaman tadi. Intinya Tuhan maulah hati kita kada nyaman supaya kembali dengan sidin. Percaya aja sampean, namun sampean sudah kembali lawan Allah Ta'ala, nang kada nyaman tadi hilang. Nah itu tadi. Makanya banyak keluhan daripada kawan-kawan kita, ini gurulah, kalau kelebihan himung, kelebihan senang, ibadah mulai malas, pengajian mulai malas. Tapi ketika hati sakit, hati kada nyaman, ibadah rajin, pengajian juara rajin. Banyak nang bekisah kayak itu. Nah, jadi orang wali tadi kada bakal bisa jadi wali kecuali inya membuangi rasa kehendak di hatinya tadi. Sami'tu Syekhana Abul Abbas, aku mendengar guruku Abul Abbas Al-Mursi yaqul, ia mengatakan, wala yasilal waliyu ilallah hatta tanqati'a anhu syahwatul wusul ilallah. Bahkan seorang wali tadi kada bakal sampai kepada Allah Ta'ala sampai inya itu memutuskan berkehendak sampai lawan Allah Ta'ala. Nah pahamlah ini teksnya ini. Orang itu andai kata masih berkehendak jadi wali, kada bakal bisa jadi wali. Nah, orang tuh kalau berkehendak jadi wali, berkehendak dapat karamat, berkehendak istiqomah, berkehendak hendak alim, berkehendak hendak soleh, berkehendak hendak ahli ibadah, kada bakal sampai. Tapi sifat orang yang sampai, yang penting aku menggawi hari ini bagus, yang penting ibadahku hari ini tegawi, yang penting wiritanku hari ini istiqomah, itu sifat orang nang sampai. Inya kada mikirkan masa depan, nang dipikirkan ini waktu nang sekarang. Nah, malam ini yang penting aku pengajian, entah kena minggu depan kehendak turun, kandai kata kadalangan kada turun. Ini sifat orang nang kau istiqomah. Tapi kalau orang berambisi, nah itu orang sudah kini sifatnya ngalih, kada bakal berhasil. Orang nang bisa istiqomah, orang nang bisa jadi wali Allah Ta'ala tuh menikmati akan pandangan Allah Ta'ala fi waktin halin, pada waktu nang sekarang kayak ini. Inya rasakan sekarang ini lagi dipandang Allah Ta'ala, itu nang maulah orang tadi jadi mulia, nang orang tadi menjadi istiqomah. Kan masyhur kan ceritanya Abu Hasan Asy'ajili, ya, aku nih kada pernah berkehendak sembahyang 1000 rakaat, cuman kehendakku yang penting aku di waktu ini lagi sembahyang, habis selesai salam merasa kada puas, berdiri lagi, selesai salam kada puas, berdiri lagi, sampai berlanjut-lanjutan hati tadi kada puas sampai jumlahnya 1000 rakaat. Nah sidin. Tapi kalau sampean target aku membaca Quran hari ini harus 1 juz, lihat jangan atuh, kada bakal sampai sejuz, berhenti. Biar yang penting hari ini ada baca Quran, biar selembar 2 lembar, hari ini ada baca salawat biar 100 200, itu sudah cukup aja sudah. Jangan tapi berkehendak nang tinggi-tinggi. Itu malah bisa meruntuhkan, ya, keinginan kita nang kuat tadi. Kada bakal sampai kita lamun orang nang berambisi kayak itu. Itu berambisi dalam agama aja kada boleh, apalagi berambisi masalah dunia. Nah ini tadilah. Jadi ujar Abu Abbas Al-Mursi, jadi murid-murid beliau, oh wahai murid-muridku seberataan, kalau nya hendak jadi wali Allah Ta'ala, ingatakan jangan berkehendak jadi wali. Yang penting sekarang pikirakan gawian ikam bagus. Tadi sudah, jangan berkehendak enak ke depannya kayak mana. Yuridu, ia mengkehendaki, ya, Abu Abbas Al-Mursi tadi, wallahu alam. Ini tafsir takwil daripada murid beliau, karena Syekh Ibnu Athaillah Sakandari ini mengaji kepada Abu Hasan Asy'adzili, Abu Hasan Asy'adzili mengaji kepada Abu Abbas Al-Mursi, ya, termasuk nang sejaman
mengaji dengan Abul Hasan Asyadili tadi adalah ya Imam Busiri nang pengarang syair ini Muhammadiyah ya, yang Muhammadun Asyrafun. Ini kawan daripada gurunya Ibnu Athaillah As-Sakandari. Makanya kita pilih syair Muhammadiyah ya. Sama-sama berkeramatnya, sebuting mengarang burdah, sebutingnya mengarang hikam ya. Ya, Imam Busiri mengarang burdah yang dibaca-baca yang Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim, itu karangan Imam Busiri ya. Muridnya Abul Abbas Al-Mursi. Nah, salah satu murid Abul Abbas Al-Mursi ya Syekh Abul Hasan Asyadili. Itu mengarang akan Thariqah Syadiliyah. Kemudian Abul Hasan Asyadili punya murid yang paling masyhur namanya Ibnu Athaillah As-Sakandari yang masyhur dengan kitabnya namanya Hikam Athaiyah. Nah, itu sejarahnya kayak itu. Jadi pepadah Abul Abbas Al-Mursi memandahi kita kalau hendak jadi wali, ingatakanlah jangan sampai kita berkehendak jadi wali. Su'ul adab ya ujar guru kita Bahari lah, kalau kita berkehendak ingin dicintai Allah Ta'ala tuh su'ul adab, pandangan ahli-ahli orang-orang tasawuf. Nah, menurut secara ahli orang zahir bagus, apa salahnya kita berkehendak ingin dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pandangan orang ahli tasawuf nang hatinya bersih, nang hatinya tembus lawan Allah Ta'ala tuh kada bagus. Ujar Tuhan, jangan mikirkan apa yang kena terjadi, pikirkan yang sekarang dahulu. Kalau ikam sekarang berhasil mencintai mula aku cinta kepada ikam, ke depan ikam berhasil juga. Kalau wah ini kita kada berhasil juga, mula Tuhan cinta lawan kita, apalagi yang akan datang. Nah kan sifatnya nang kayak itu. Tanqati anhul ingkita adabin la ingkita imalalin, itu terputus daripadanya tadi akan adab, bukan terputus daripada ya malalin ya, rasa kebosanan tadi. Auli annahu yashhadu idza qaruba ibana wusulihi, atau ya si hamba tadi kalaunya sudah mendekat kepada Allah Ta'ala, ia akan menyaksikan jelasnya ya sampai kepada Allah. Ada mastihqaqi lidzalika, bahwa ia tadi kada berhak menjadi wali. Wastihqari li nafsihi, dan menganggap dirinya tadi yang sangat hina. Ayyakuna ahlan lima hunalika, bahwa ia itu menjadi orang yang ahli bagi kedudukan itu wali. Fatangqatu anhu syahwatul wusul, maka terputuslah keinginan sampai kepada wali tadi, la malalan, bukan karena bosan, wala suluwan, dan bukan karena merasa apa ini ya dulak muyaknya, wala istighalan anillahi bisya'in dunih ya, bukan juga dengan sesuatu yang menyibukkan daripada Allah Ta'ala, daripada sesuatu selain Allah Ta'ala. Jadi kenapa kok sampai para wali ini menulis nangka ini? Ujar para wali tadi apa? Orang nang berkeinginan jadi wali tadi, itu orangnya kada bakal sampai kepada wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kayak ini, lamun kita Pak ditakdirkan Allah jadi wali. Nah, ingatakan Pak Allah, wali itu bukan nang banyak ibadahnya aja, bukan nang alimnya aja. Sampean mungkin berjualan mencari nang halal uyuh-uyuh, mencari ridhonya Allah Ta'ala tuh sampean diangkat wali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wali ini banyak Pak derajatnya. Nang kayak kita juga ada RT, naik sedikit jadi kepala desa, naik sedikit jadi camat, naik sedikit jadi wali kota, ya, naik sedikit jadi gubernur, naik sedikit jadi presiden. Itu juga wali kayak itu ya. Sampai ya thariqah kita di Banjarmasin itu kita kada boleh menghinakan orang selain kita. Takut-takut nang kita hinakan ini berisi suatu ibadah nang mulah Allah Ta'ala cinta sehingga inya jadi wali. Sehingga andai kata kita hinakan inya tadi, kita apa? Ketulahan, kualat. Nah, ini perlu dicatat kita lah. Ujar guru kita, la tahkiranna ahadan likulli syai'in, atau likulli ahadin, atau likulli syakhsin maziyah. Jangan suka menghinakan orang lain. Siapapun ada kelebihannya. Orang tuh pakai cacat benar, pasti Tuhan ini memberi kelebihan. Karena bagaimanapun juga Tuhan sudah berjanji di Quran ya. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami ujar Allah Ta'ala telah menjadikan manusia ini dengan seelok-elok bentuk. Pasti manusia tadi ada kelebihannya. Kelebihan nang kadakawa kita tanggati ya. Kelebihan nang kadakawa kita pungkiri apa? Orang tersebut jadi umatnya Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita meremehkan orang zaman sekarang walaupun preman, ahli maksiat, ya, dosanya sekian banyak. Nah, itulah apalagi orang-orang sudah ketujuh ke masjid, orang soleh, orang alim, kita remehkan. Ini umatnya Nabi Muhammad, sama aja kita mencemooh akan umatnya Nabi Muhammad. Ayolah, karena nikmat yang paling besar ini apa adalah umatnya Nabi Muhammad. Al-anbiya'u min qablu, ya, atiyatum minallah. Nabi-nabi, ya, li ummamin min qablu, nabi-nabi zaman dahulu bagi umatnya itu sifatnya atiyah, pemberian. Ya, wa nabiyuna Muhammad li ummatina atau li ummatihi itu hadiyatun minallah. Dan Nabi Muhammad kepada umatnya itu hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya seolah-olah nabi zaman dahulu itu adalah pemberian Allah kepada makhluknya. Tapi Nabi Muhammad pemberian Allah Ta'ala kepada, itu bukan pemberian, Nabi Muhammad hadiah dari Allah Ta'ala kepada para makhluknya. Sekarang kita dapat hadiah atau dapat pemberian? Dapat hadiah. Nah sekarang apa bedanya hadiah dengan pemberian? Fal atiyatu lil habib wal hadiyatu lil mahbub. Pemberian tadi diberikan kepada orang yang mencintai. Tapi kalau hadiah diberikan kepada orang yang dicintai. Ainal habibu minal mahbub. Mana posisinya? Samakah posisi antara orang yang dicintai dengan orang yang mencintai? Afdol mana, kita mencintai Tuhan atau Tuhan mencintai kita? Nah, makanya umatnya Nabi Muhammad ini sebenarnya dicintai Allah Ta'ala. Kita menghinakan inya, kita meremehkan inya, kita mencelainya, kada bakal bisa jadi wali kita. Kenapa? Ketulahan dengan Nabi Muhammad. Lihat di akhlak guru-guru kita. Guru sekumpul, guru bakhit, guru bakri, mengajari kita supaya kita ini memandang orang ini jangan dengan pandangan hina. Orang yang di hatinya tadi masih ada pandangan hina kepada manusia, itu kada bakal bisa jadi wali. Kenapa? Ketulahan, kualat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak-banyak minta ampun kita, ya, lawan orang yang kita hina tadi. Makanya termasuk amalan para wali itu apa? Untuk mencapai martabat para wali tadi, ini amaliyah yang Syekh Saman sudah kita ijazahkan dahulu. Allahumma ghfir li ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma jebur ummata Sayyidina Muhammad. Yang intinya kita nih daripada mencemooh, menghinakan akan umat Nabi Muhammad, lebih baik kita doakan supaya orang ini jadi bagus. Jangan mengurusi takdirnya Allah Ta'ala dengan orang lain. Ini tadi. Jadi kalau kita masih ada menghinakan di hati kita makhluk Allah Ta'ala, umat Nabi Muhammad, kada bakal bisa jadi wali Allah Ta'ala. Kita ketulahan. Ya, contoh ya, adab-adab guru kita dahulu lah. Jangan sampai kita menghinakan akan umatnya Rasulullah. Karena bagaimanapun juga umatnya Nabi ini Muhammad ini apa? Adalah dicintai lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktinya apa? Ujar Nabi Muhammad, aku kada ridho satu umatku pun masuk neraka. Ya, bagaimanapun lawasnya di neraka, jadi Nabi Muhammad tetap akan diangkat. Itu umatnya Nabi Muhammad. Umat sebelumnya belum tentu lagi. Tandanya Allah Ta'ala cinta, andai kata kita dan orang lain itu dipilih menjadi umat Nabi Muhammad. Karena apa? Jangan intinya apa? Kekal dalam surga juga intinya. Nah, jangan wani-wanilah ya menghina orang lain. La tahkiranna ahadan likulli syahsin mazyah. Jangan kita suka menghinakan orang lain dalam hati kita. Nah, karena setiap seseorang itu ada kelebihan yang kada dipungkiri. Orang yang kita hina ini adalah orang yang ditakdirkan jadi umatnya Nabi Muhammad. Wasluk ilallah kama salaku. Berjalanlah kalian ke bawah lah. Fa in aradtal isyraq wa tanwir. Kalau engkau mengkehendaki batinmu, hatimu tadi bercahaya, terang benderang, fa'alaika bi isqatit tadbir, maka lazimilah olehmu dengan menghilangkan kehendak di hati tadi. Hilangi hawa nafsunya sidin. Kalau hendak hati kita ini terang. Tanda hati kita terang apa? Kita ini setiap hari senang dengan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wasluk ilallah, dan berjalanlah engkau menuju Allah Ta'ala kama salaku, sebagaimana para wali-wali itu berjalan menuju Allah Ta'ala. Jangan mengulah jalan sendiri. Kita ini kada ahli, harus ada yang kita contoh ya.
Kalau kita hendak berjalan menuju Allah Ta'ala harus ada yang kita contoh. Siapa yang kita contoh? Wali-wali itu nah. Orangnya pemurah, orangnya baikan, orangnya ketujuh apa? Tawadhu, rendah hati, rendah diri. Nah itu nah kita contoh kayak itu. Jangan maulah jalan sendiri. Kita ini kada ahli lagi. Nah, aku hendak jadi wali dengan cara ibadah banyak. Tapi hati kita sombong, hati kita ujub, hati kita merasa ingin dipandang makhluk. Ini orang tadi hakikatnya bukan dekat Allah Ta'ala, tapi dekat dengan makhluk. Tuhan benci dengan orang nangka ini. Ya, ini derajat-derajat para makhluk ini. Jadi ingatakan kalau kita hendak berjalan menuju Allah Ta'ala, ikuti ya jalannya orang yang sudah sampai. Jangan beulah jalan seorang bisa sasat kenalah. Nah kayak tadi kesini ya kalau tuh kada mengikuti orang nang kada pernah kuada Pak Salam ini bisa sasat ya kalau tuh. Nah itu andai kata cari jalan sorangan lah. Tudrik ma'adraku, niscaya engkau memperdapati akan mereka yang berkehendak. Nah janganlah kita berkehendak jadi wali lah. Kalau kita berkehendak jadi wali lah, kita ini kada bakal bisa jadi wali karena masih ada keinginan. Nah kita jangan hendak beribadah dapat karamah, yang mengaji hendak alim tuh kada usah. Yang penting kita pikirkan hari ini aku sedang dipandang ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Kalau kita sudah sampai jadi seorang wali, ya kita ini merasa aja bahwa aku ini kada berhak ya diambil oleh Allah Ta'ala. Aku ini kada berhak dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bujur kadang itu. Bujur. Kalau kita mau memahami Al-Quran, ujar Allah Ta'ala, innallaha ashtara ya innallaha ashtara minal mu'minina amwalahum wa anfusahum bi anna lahumul jannah. Allah Ta'ala sudah membeli kita, harta kita dan diri kita ya diganti dengan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini beribadah, beramal baik dengan Allah Ta'ala atau baik dengan makhluk, itu sudah menjadi sifat sejati kita. Dalam kurung kalau kita kada berbuat baik, kita kada soleh, kita ini kurang ajar. Karena sifat kebaikan ini menjadi sifat yang seharusnya kita jalani. Ya. Dan kita inilah beribadah dibantu Tuhan. Kita kawa bersedekah dibantu Tuhan juga. Kita kawa beribadah diberi Tuhan sehat, diberi Tuhan waktu lapang, diberi Tuhan hati yang nyaman, diberi hidayah. Berataan tadi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa ketika kita beribadah tadi kita kok malah masih beranggapan ingin jadi wali kekasih Allah Ta'ala? Padahal sekadar sedikit pun kita ini nang lahir dari diri kita. Semua lahir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang yang sudah jadi wali ini merasa masih ya kada pantas di hadapan Allah Ta'ala. Ya Allah, aku ini siapa? Ulun sampai ke makam yang dianggap orang-orang tinggi ini itu dengan bantuan sampean. Aturan si manusia, si hamba-hamba sampean itu bukan memuji aku sebagai wali, memuji sampean yang sudah memarahkan aku kepada sampean sendiri. Nah kita puji kadang siapa? Walinya langsung kita muji guru-guru kita. Oh wali si anu, wali si anu. Tapi kita kada pernah melihat si wali tadi itu kada bakal sampai ke makam situ kecuali ditolongi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nang dibayangan, nang dipikiran para wali tadi. Sehingga mereka tadi apa? Merasakan kada nyaman di hati. Aku nih ya Allah seharusnya kada ahli dipuji orang. Aku nih kada pantas dipuji. Tapi kenapa makhluk sampean kok muji-muji aku benar? Nah itu nang dipikirkan para wali. Makanya para wali ini apa? Sifatnya tawadhu, rendah diri. Ya, kada mau menghina orang lain. Nah kita berjalan apa yang telah dijalani para wali tadi. Niscaya kita akan mendapatkan apa yang didapatkan para wali tadi. Usruk masalikahum, jalani jalan mereka para wali tadi. Wanhaj manahijahum, dan jalani akan manhajnya. Wa alqi asoka fahada janibul wadi, lemparakan nih apa saja tongkat itu apa? Nanggisan kita berjalan tuh. Ya, lemparakan tongkat diri kita ya fahada janibul wadi. Kita ini sudah berjalan di sisi tebing yang kokoh. Maksudnya apa? Kada usah lagi kita pakai tongkat nang halus berjalan. Kita ini sudah merayap di sisi tebing nang kokoh. Kuat mana tongkat awan tebing tadi? Tebing tadi. Ini peribahasanya Ibnu Athaillah asakan dari tongkat ini hawa nafsu kita. Ini sampean ya, misalnya duduki kah atau sampean banting kah, patah. Tapi kok tebing ini biar sampai hantam pakai batis, pakai tangan kada pernah patah, kada pernah roboh. Kalau kita mau berjalan merayap lewat tebing tadi sampai kita ke atas. Tapi kalau pakai tongkat tadi
Bisa jadi tongkat tadi patah. Ini istilah daripada kalau kita berharap lawan tongkat kita, ibadah kita sorong, cara kita sorong, bisa jadi sampai, bisa jadi kemungkinannya banyak ada sampai. Tapi kalau kita bepingkut pisit pegangan erat-erat dengan tebing yang ada, para wali-wali sudah punya jalan seperti itu, nyata sudah sampai, kita ikuti aja talinya, tebingnya, jalannya, kita pasti akan sampai. Hendak jadi wali, hendak jadi kekasih Allah Ta'ala, berguru. Umpati jalan perguruan, jangan mencari jalan sendirian. Sasat kena patah, sakit kalau patah tuh gugur ke bawah. Wa alqi asaka fahada janibul wadi walana fi hadal ma'na fi ibtidail umri maka tabtu bihi libati ikhwani. Nah, kena akan kita bahas setelah minggu depan, insyaallah minggu depannya lah kita selang-seling syair yang ditulis oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ya ayal sahi hadzal Buqad sara musri'an wa nahnu qudum man ladhi anta sani'u atarudha bi an tabqal mukhalafa ba'dahum sari'al amani wal gharamu yunazi'un. Mudah-mudahan kita seberatan dipahamkan Allah Ta'ala, mudah-mudahan kita dialimakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mudah-mudahan kita diberikan keberkahan pengajian kita di malam ini, sehingga kita kawal mengamalkan apa yang sudah kita dengar. Mudah-mudahan hati kita diberikan ikhlas ridho kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mudahan kita diberikan nafsu rahmaniyah bukan nafsu syaitaniyah, dan mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat. Mudah-mudahan Tuhan mengabulkan hajat kita, terutama hajat sahibu hadal bait Bapak Salman dan sekeluarga. Mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah, meninggal dalam keadaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada hadiniyah. Al-Fatihah.